Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan judul kutipan dan sistem rujukan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amelia Putri Yuniarti dengan NIM 64231052, Shelly Fajri Puspita dengan NIM 64230910, Anggi Melda Haza dengan NIM 64231083, Widi Rajakia dengan NIM 64231503, Anissa Nursiam dengan NIM 64231534, Shenia Friska Risera dengan NIM 64231552, Sofwatun Nida dengan NIM 64231267, Imelda Kamelia dengan NIM 64231008. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Nida. Kutipan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan memiliki pengertian sebagai pengambilan satu atau lebih yang berasal dari tulisan lain dengan tujuan untuk mengilustrasikan atau memperkuat pendapat dari tulisan yang sendiri atau asli. Jenis-jenis kutipan. Ada dua cara yang paling umum digunakan penulis dalam membuat sebuah kutipan dalam karyanya, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dapat didefinisikan sebagai cara mengutip kalimat tanpa mengubah perubahan terhadap bentuk asli dari sumbernya. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menggunakan kalimat kembali dengan cara meringkas kalimat atau melakukan pengubahan secara bahasa dari sumber aslinya, tetapi tidak mengubah makna asli dari kutipan yang asli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Selanjutnya, ciri-ciri kutipan. Kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat dari sumber asal. Yang kedua, jika pada kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan, maka digunakan tanda titik 3 berspasi. Yang ketiga, apabila terdapat kesalahan pada kalimat sumber, maka digunakan simbol. Misalnya, hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Yang keempat, menggunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Selanjutnya, ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Yang kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang keempat, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally. Selanjutnya ada contoh kutipan langsung. Dalam artikel Nextdoor, Indonesia and Australia in the ASEAN Century, Wilson mengatakan bahwa konflik yang terjadi antar Indonesia dan Australia juga ketidaktahuan masyarakat Indonesia dan Australia mengenai satu sama lain membuat hubungan antar kedua negara menjadi semakin buruk. Contoh kutipan tidak langsung. Menurut Nicholas J. Poole, ada 5 komponen penting untuk pembuatan diplomasi publik. Salah satunya adalah diplomasi budaya atau upaya untuk membuat sumber daya budaya dan prestasi negara semakin dikenal di luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia. Fungsi kutipan. Yang pertama, sebagai penunjang fakta dan argumentasi. Kutipan digunakan untuk memberikan dukungan pada fakta dan argumentasi yang disajikan dalam tulisan. Dan yang kedua, sebagai tambahan penjelasan atau informasi. Kutipan juga berperan dalam memberikan penjelasan tambahan, memungkinkan untuk menjelaskan definisi suatu istilah atau konsep yang mungkin memerlukan klarifikasi. Pengertian rujukan. Rujukan adalah kata ganti yang digunakan untuk mengacu pada kata yang sebelumnya telah disebutkan. Dengan kata rujukan, kita dapat menjelaskan lebih lanjut tentang kata yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa contoh kata rujukan yang sering digunakan adalah ia, dia, mereka,
itu, tersebut, beliau, di sana, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Nursian. Jenis rujukan. Rujukan langsung adalah kutipan atau pengambilan teks secara langsung dari sebuah sumber tanpa mengalami perubahan atau interpretasi. Dalam konteks penulisan atau penelitian, rujukan langsung mengacu pada kutipan yang sesuai dengan teks asli tanpa ada modifikasi signifikan dari kata-kata atau ide yang disampaikan oleh sumber tersebut. Rujukan tidak langsung adalah saat suatu tulisan atau penelitian mengutip atau merujuk pada sumber informasi yang tidak langsung diakses oleh penulisnya. Ini bisa berupa merujuk pada sebuah karya yang disebutkan dalam sumber yang diakses, tetapi tidak secara langsung diakses oleh penulisnya. Next. Jenis-jenis rujukan tidak langsung. 1. Kata rujukan benda adalah kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada suatu benda atau hal yang dianggap sebagai sebuah benda. 2. Kata rujukan orang adalah kata rujukan yang mengacu pada orang atau suatu hal yang diperlakukan seperti orang. 3. Kata rujukan tempat adalah kata rujukan yang digunakan sebagai kata ganti tempat atau acuan pada suatu tempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda. Baik, selanjutnya adalah contoh rujukan langsung. Menurut Albert Einstein, imajinasi adalah segalanya. Ini adalah preview dari apa yang akan Anda selesaikan di kehidupan Anda. Kemudian ada Indrajit 2013 mengungkapkan bahwa e-commerce memiliki beberapa komponen yang penting seperti website, database, server, dan aplikasi. Selanjutnya, fungsi rujukan. Fungsi rujukan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah instruksi atau pengarahan. Rujukan ini berfungsi sebagai instruksi atau pengarahan untuk pengguna perpustakaan atau pengguna penulisan ilmiah agar dapat menggunakan sumber-sumber informasi yang tepat dan benar. Kedua, pemilihan atau penilaian. Rujukan ini berfungsi sebagai pemilihan atau penilaian yang akan memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara memilih atau menilai bahan pustaka dalam kelompok agar mendapatkan sumber referensi yang dapat berdaya guna maksimal. Lalu yang terakhir, pengujian dan validasi. Rujukan ini berfungsi sebagai pengujian dan validasi yang akan memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penulisan ilmiah adalah benar, tepat, dan relevan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senia. Lalu ada kesimpulan, peran teknologi sangat penting dalam mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk masyarakat dan dunia di sekitar kita. Penting untuk diingat bahwa teknologi adalah alat yang dapat memberikan manfaat luar biasa jika digunakan dengan bijaksana. Meskipun membawa kemajuan yang luar biasa, teknologi juga menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi, seperti privasi data, ketimpangan akses, dan dampak sosial yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.